Selamat pagi. Pagi semangat. Oke, alhamdulillah tadi malam sempat hujan, terus subuh juga ada rintik-rintik hujan. Alhamdulillah pagi ini sudah cerah. Semoga membawa kecerahan untuk kehidupan kita di hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum reda dan sekarang kelihatannya meninggi lagi di Jakarta. Kita berdoa semoga COVID segera usai dan kita bisa belajar normal kembali di sekolah. Oke, pagi ini sebelum kita memulai, silakan Bapak minta dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau ngecek nih sudah pada hadir semua atau belum? Bilal hadir? Hadir, Pak. Hadir. Bilal sakit nggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Coba tolong rambutnya dirapin dulu lah. Iya, Pak. Nah, oke. Muhammad Farhan Hadir. hadir. Tidar. Iya, Pak. Widya Ananda. Windy Kumaya. Oke. Ada 20 orang yang tidak hadir, tidak ada keterangan 2 orang, yang satu sakit. Jadi ada 17 orang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta tolong duduknya dirapiin dulu. Cicak. Ini ada kabel. Ini kabelnya tolong dirapiin dulu ya. Biar kita siap pembelajarannya. Duduknya jejak. Alat tulis yang boleh dipijak. Handphonenya tolong ditaruh dulu biar kita fokus. Inisial dia sakit? Enggak. Soalnya kelihatannya murung, mukanya kayak. Enggak sakit ya? Enggak. Oke, enggak. Ya. Pak, kita hari ini belajar apa sih? Nah, kelihatan ya? Kita akan belajar mengenai pengalamatan jaringan. Yang pertama itu menerapkan pengalamatan IP pada jaringan komputer. Oke, indikatornya kalian akan menjelaskan konsep pengalamatan IP, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis IP. Tujuan kalian belajarnya apa? Tadi nyambung dari KIKD yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengalamatan IP itu dengan baik dan benar. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis pengalamatan IP dengan benar. Kemudian melakukan konfigurasi. Melakukan konfigurasi itu kita praktek langsung. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi kita juga nanti praktek secara langsung. Kira-kira manfaatnya apa nanti kalau di industri atau kalau saya nanti udah kerja? Salah satu contohnya adalah memanfaatkan sebagai alat komunikasi. Contohnya kayak gimana? Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas itu. Nah, nanti di sini kita juga akan dasarnya dulu. Kalian memberikan alamat pada sebuah peralatan device, baik komputer ataupun smartphone. Siapa yang terakhir minggu ini habis belanja di e-commerce? Oke, Abian. Ada lagi? Ya. Farhan, Farhan. Helm. Helm, Raihan. Ya. Beli apa? Beli buku. Raihan kan? Skincare. Abian beli apa tadi? Beli buku. Oke, nah di e-commerce itu pertanyaan gini. Kalian ketemu sama penjualnya nggak? Enggak. Terus kalian lihat barangnya? Iya. Ketika kalian beli, barangnya sampai ke rumah nggak? Sampai. Kenapa bisa sampai ke rumah? Karena ada alamat. Karena ada alamatnya. Oke, karena ada kurir. Betul. Kalau nggak ada kurir nggak sampai tuh barang ke rumah. Ya, ada kurir tahu rumahnya si Raihan di mana? Ada alamatnya. Jadi, ketika kalian beli barang di e-commerce tanpa ada alamat, itu barang akan pergi kemana-mana. Dari situ, konsep pengalamatan itu dipakai juga di dalam sebuah perangkat digital.
yang sudah menerima. Contohnya yang di hadapan kalian ini ada apa nih? Ada laptop. Kemudian HP, casing HP. Nggak ada HP-nya. Andai saja ada HP-nya. HP itu ada alamatnya nggak? Ada. Contohnya apa Sultan? Betul ada alamatnya. Alamat IP. Ada alamat IP-nya. Bisa ngecek? Bisa. Nah, di komputer namanya alamat atau IP address. IP itu Internet Protocol. Address adalah sebuah sistem pengalamatan unik yang setiap komputer atau host terkoneksi dengan jaringan berbasis TCP/IP. Bagaimana sih Pak cara pengiriman data? Ini cara kerjanya, salah satu dari cara kerja sebuah data dikirim. Caranya dengan menggunakan internet. Ya, internet. Internet itu ibarat sebuah jalan. Cara konfigurasinya. Pertama buka start kayak gini. Kemudian control panel. Nah, kayak gini. Contoh. Kemudian cari internet. Nah, internet. Kemudian cari apa dia bilang? Network and sharing sini. Kemudian cek adapter. Nah, nanti di sini. Nah, nanti kita ubahnya di sini IP versi 4. Ini IP Bapak. Jadi dikosongin juga bisa. Ini secara manual, jadi dikosongin bisa. Oke. Karena Bapak sudah terhubung dengan internet. Nah, itu caranya. Kemudian kedua kali TCP/IP. Nah, atur alamat. Nah, secara DHCP kayak gimana Pak? DHCP itu secara otomatis. Secara otomatis kayak gini. Periksa koneksi. Udah nyambung belum sama? Nah, klik start, kemudian CMD. Nah, dari command prompt kita klik IP config, tulis enter. Nah, nanti di sini keluar IP-nya. IP 4. Nah, ini. Kemudian, nah cara cek konfigurasinya kita buka CMD lagi, kemudian kita tulis ping 192.168.0.1.2. Nah, kalau jawabannya ada replay kayak gini, berarti itu sudah terkoneksi. Kalau belum, berarti dia ada yang bermasalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke. Begini Pak, kalau misalnya dalam satu perangkat, itu alamat IP-nya sama. Kayak misalnya kelompok ini, kelompok 1 sama kelompok 2 itu alamat IP-nya sama. Boleh tidak? Kira-kira boleh nggak? Kalau alamatnya sama? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, kenapa ya? Udah terpakai. Karena sudah terpakai. Oke. Boleh, bagus. Karena sudah terpakai. Jadi tidak boleh. Jadi ini aja. Bahas IP 4. Nah, bikin kelompok. Ada 5 orang. Karena di sini ada 17 ya. Ada 17 berarti kelompok 1, nah kelompok 1 nih. Kalian bahas IP kelas A. Kelompok 2 IP. Ini kelompok 2 kelas B. Kelompok 3 kalian bahas IP kelas C. Kelompok 4 bahas IP kelas D dan E. Oke? Silakan didiskusikan. Saya baca dan cermati materi singkat. Kedua, gunakan akses internet untuk mencari referensi dan menambah wawasan. Yang ketiga, diskusikan topik pembelajaran yang telah ditentukan. Contoh jaringan yang skala besar itu kenapa bit pertama dalam IP address kelas A itu selalu di-set dengan network? Maki lu. Bener gak sih? Jawab.
berhasil. Ini disebabkan karena IP address kelas C memiliki jangkauan range untuk pengalamatan berbasis IP versi 4 yang dimulai dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Khusus kedua alamat ini tidak digunakan. Jumlah jangkauan di atas mampu membentuk 2.097.152 buah. Sudah tukar untuk kelas C. Apakah IPv4 kelas C dapat digunakan untuk jaringan berskala besar atau lebih? Ada yang lain? Enggak bisa. Enggak bisa. Nggak menjawab pertanyaan saya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum ngirim kelompok berapa nih? Ya Bu, udah itu ya? Belum ya? Belum gitu? Belum. Oke, kalian sudah cari informasi mengenai alamat IP, khususnya IP versi 4. Nah, dari kelas A, B, C, D sampai E itu punya fungsi masing-masing. Kelas A dengan jumlah host itu apa sih maksudnya Pak? Host itu adalah jumlah yang bisa dipakai. Contoh misalkan di lab kita pakai kelas C, maksimal komputer yang bisa dipakai itu adalah 254 bisa dipakai untuk satu jaringan. Gitu. Kalau kelas A lebih besar lagi. Jadi untuk kelas C aja ya, ini yang simple. Kelas C yang simple satu jaringan itu bisa dipakai untuk 254. Itu satu. Nah, kelas C ada berapa? Networknya, jaringannya itu bisa banyak. Jadi ada 65 ribuan host yang bisa digunakan. Nah, itu sebanyak itu. Nah, nanti bisa dipakai semuanya. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? IP address. Terus ada apa lagi? Bapak misal Biandra coba hari ini kita belajar apa ya? IP address terus cara menyambungkan kayak gimana. Oke, hari ini kita belajar sampai pengenalan atau klasifikasi dari IP address khususnya versi 4. Nah, selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan mengkonfigurasi IP dan juga nanti ASN. Jadi Bapak harap nanti pertemuan selanjutnya kalian hadir dan kita bisa praktekkan. Jadi minggu depan kita insya Allah full akan praktek. Ya. Oke, siap? Siap. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. Bapak rasa cukup jelas. Sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Duduknya kembali dulu deh ke tempat duduknya masing-masing. Gak ada gong ya? Siap. Berdoa.